Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Mei 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Tapi sebelumnya saya menjelaskan ya atau menganalisa dari kondisi XAU-USD. Ada hal yang perlu saya sampaikan di mana pukul 1 dini hari ya rilis berita FOMC untuk suku bunga, di mana saat ini suku bunga masih dipertahankan ya di angka 5,5%, tidak ada perubahan sama sekali. Dan ketika press conference si Jeremy Powell juga mentargetkan hal yang sama, yaitu target penurunan inflasi itu di angka 2%. Itu yang disampaikan oleh Jeremy Powell ya. Jadi tidak ada perubahan, masih sama, targetnya adalah 2%. Meskipun si Jeremy Powell juga melihat inflasi di tahun ini tuh masih lebih tinggi ya, atau lebih tinggi dari yang diperkirakan. Jadi secara keseluruhan dia masih mempertahankan target untuk menurunkan inflasi di angka 2%. Selain daripada itu, dia juga tidak bisa istilahnya tidak bisa menjanjikan seberapa lama untuk mempertahankan suku bunga saat ini ya, karena dia melihat kondisi di mana satu, inflasinya juga masih sangat kuat, kemudian pasar tenaga kerja juga masih sangat kuat. Maka dengan kondisi ini dia merasa ini hal yang tepat untuk menunda penurunan suku bunga. Tapi dia juga menyampaikan gitu loh, penurunan suku bunga dengan kondisi penundaan ya, penurunan suku bunga ini, dia tidak tahu berapa lama untuk bisa memangkas suku bunga tersebut. Nah, ini yang disampaikan sampai dengan posisi saat ini. Dengan kondisi hal tersebut, sikap dovish ya lebih kuatnya untuk hasil daripada berita FOMC di pukul 1 dini hari sampai dengan jam 3 ya, ketika press conference dari 1.30 sampai dengan jam 3 tersebut. Dengan adanya hal tersebut, market XAU-USD menurut saya kalau dilihat dari potensinya, kita berat untuk melihat seberapa jauh dia akan bergerak turun ataupun bergerak bullish, karena kepastian tersebut tidak terjadi ya, dengan menyebutkan bulan ataupun di beberapa bulan yang akan datang. Tapi kalau saya melihat daripada data the Fed Tools ya, Fed Watch Tool itu sendiri memungkinkan nanti di beberapa bulan, antara bulan Juli ya, Juli itu sudah ada potensi untuk mangkasan. Itu yang nanti akan kita kawal daripada news yang berhubungan dengan tingkat suku bunga tersebut. Dan secara teknikal XAU-USD sekali lagi ada dorongan momentum bullish yang sangat kuat ya, tidak terjadi continuation bearish setelah terjadi impulsif bearish dan posisi hari Rabu ya, karena adanya indeks dolarnya melemah ya, itu di sore hari sudah saya sampaikan juga. Dan di sini didorong oleh pergerakan XAU-USD yang sangat signifikan. Kita akan update di mana strong low daily saat ini berada di level 2281.68. Strong low daily ada di 2328.43. Jadi kalau kita urutkan pergerakan selama hari Senin sampai dengan hari Rabu ya, di mana Senin membentuk long legs doji ya, kemudian konfirmasi impulsif bearish, dan menurut saya sih ini masih dalam koreksinya ya. Nah, ini masih dalam koreksinya dan membentuk impulsif bullish. Hal yang perlu diperhatikan kalau kita menggunakan data POC ya, point of control, dimana kalau saya tarik dari titik ini sampai dengan titik bawahnya ya, dari pergerakan hari Senin sampai dengan hari
Rabu saya memiliki data di mana market XAU USD memiliki kecenderungan akan menguji di atas daripada level 2328.43 di posisi ini nih. Nah, kita akan tandain dulu ya di area sini, kurang lebihnya di 2334 ya, poin 43. Ini adalah areanya, memungkinkan akan menguji ke area tersebut. Jadi ada potensi dorongan bullish, dan hari ini yang paling terdekat akan menguji strong high daily-nya, yaitu di level 2328.43 setelah posisi candle hari Rabu gagal membentuk continuation bearish ya di posisi hari Rabu itu, tapi menunjukkan koreksi yang lebih tinggi ya. Dan saat ini saya prediksi bahwasanya market masih menguji area strong high daily di 2308.43 sampai dengan menuju area point of control ya, atau POC itu sendiri di kurang lebih di 2334.43 baru memungkinkan akan menunjukkan penurunan kembali. Itu gambaran saya untuk hari ini. Sekarang kita akan coba lihat dulu di time frame 4 jam. Kita lihat, oke, kalau kita perhatikan ya pergerakan di time frame 4 jam ini, di mana area imbalance satu ya, saya rasa ada respon ya, meskipun tidak signifikan ya. Di sini ada sempat terjadi penurunan hingga area 2295 pasca batas breakout 4 jam. Di sini kita akan coba evaluasi sedikit ya di posisi pergerakan kemarin. Ini adalah candle impulsif bullish ya di pukul 16.00 dan berganti jam 20.00. Inilah yang mengisyaratkan adanya dorongan bullish itu terjadi. Konfirmasinya dari sini. Oke, maka saya tandain ya batas breakout 4 jam dan di break oleh body candle dan bergerak cukup signifikan ya kenaikannya, meskipun kalau kita gunakan Fibo Musang dari close candle ini sampai dengan low-nya, coba kita cek ya, targetnya dari target 1, target kedua ya posisinya pas kurang lebih di area 2325 ya, di 2618 sampai memasuki 2327.91. Jadi make sense menurut saya potensinya di pergerakan terakhir untuk XAU USD ini. Oke, dan melanjutkan kenaikan hingga 50% dan di atasnya ada area imbalance sekali lagi diuji, dan saat ini market masih berada di dalam wilayah area ini. Tapi nanti kita coba akan cek kembali ya di area tersebut apakah ada potensi adanya bearish engulfing ataupun bearish pin bar, atau market masih berada dalam wilayah konsolidasi di area sini. Oke, sekarang kita akan lihat lagi ya di time frame 1 jam ya. Ini skenarionya secara keseluruhan memang ada penolakan baik di area imbalance pertama turun sampai di posisi 2295 ya, poin 10. Dan range penurunan ini coba kita ukur, kurang lebihnya ada di 15.45 dolar per troy ounce. Dan yang di atas pasca penyampaian daripada si Jeremy Powell dan hasil daripada suku bunga dipertahankan ya, ada sedikit penolakan hingga 21.29 dolar per troy ounce ya, cukup signifikan meskipun penurunannya tidak continue sampai dengan area baik previous week low ataupun sampai dengan strong low daily-nya ya di situ. Oke, kita hapus, dan tentunya dengan adanya kondisi saat ini karena market masih berada di dalam area imbalance, di area sinilah yang nanti kita akan coba melihat apakah masih ada momentum untuk dia bergerak bearish dengan kondisi area yang selanjutnya masih memungkinkan menuju wilayah area order block di posisi 2332 ya, poin 04. Jadi dengan adanya dorongan bullish ini dan candle terakhir juga 1 jam di pukul 1 dini hari ya, ini masih di dalam range-nya ini
Ini adalah wilayah area inside bar candle ya. Jadi masih belum keluar meskipun range sangat tinggi, tapi penutupan harga ya itu mendekati daripada level tertingginya di posisi high yang ada di hari Rabu kemarin. Jadi ya setidaknya dengan adanya pembentukan inside bar candle akan memudahkan kita untuk melihat seberapa besar dia bisa bergerak dan breakout close di atas 2328.43 kalau ini terjadi. Yang paling terdekat sampai sini ya. Nah, di sini ada area POC tadi yang saya sampaikan yaitu di 2334.43 di sini ya, sampai dengan wilayah area order blocknya. Jadi ada potensi akan menguji sekali lagi baik di strong high daily sampai dengan wilayah order block dan posisi point of control ya, daripada volume terbanyaknya itu ada di area sini, kurang lebih di 2334.43. Itu gambarannya. Dan kalau hal tersebut sudah membentuk high baru ya, nanti area inside bar ini sudah ada perubahan. Tapi kalau ternyata market masih memiliki kecenderungan bearish ya, tentunya akan menguji daripada level bawah di 2295.10. Di sini yang menjadikan tantangan berikutnya. Oke, dan akan menguji strong low daily. Seperti apa perkembangannya sampai nanti dengan sesi Asia ataupun sesi Eropa, kita akan berlanjut kembali ya di review sore dengan kita sudah melihat zona area yang memang perlu kita perhatikan ya, untuk kita bisa memastikan untuk entry posisi di wilayah area-area penting. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Silakan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin. Kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.